Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, duluran di lembur, barang di kota. Selilanya tengah upload. Saya sudah lama tidak ngupload di YouTube, tetapi hari ini saya akan mengupload salah satu PPT ya, buatan saya yang terinspirasi dari ya berdasar lah ya dari buku ini. Ya, ini memang teruntuk pengajar, teruntuk para pendidik yang setiap harinya bergelut dengan anak-anak atau peserta didik. Ya. Sebenarnya teori ya. Kalau teori itu kan terkadang kalau kita terapkan di kelas ya belum tentu juga berhasil. Kalau kita ikut pelatihan ya yang diterapkan atau dipraktekannya kan ke gurunya. Jadi kalau gurunya bawa ke sekolah ya belum tentu berhasil juga. Tetapi ya begitulah. Ada yang teori dan teori. Nah, sekarang saya akan mempraktekkan atau menambah supaya kaya teori yang ada gitu ya. Jadi ya supaya nambah-nambah teori lah gitu ya. Nah ini nanti saya akan tampilkan PPT-nya ya. Jadi strategi pembelajaran dengan humor gitu ya. Ya jangan dianggap serius lah ya. Jangan terlalu dianggap serius. Ini hanya tugas saya aja. Mudah-mudahan setelah saya ngupload ini nanti saya dapat juara karena saya ikut lomba. Oke, ya udah ngopi dulu aja ya. Ngopi cap jago. Oke, kita lanjut ke PPT-nya ya. Yuk. Oke, kita lanjutkan ke PPT-nya ya. Ini adalah sebuah strategi pembelajaran menyenangkan dengan humor. Ini memang PPT-nya tidak sempurna ya. Nanti mungkin Bapak dan Ibu menyempurnakan PPT ini. Saya hanya batas garis besarnya saja. Memang metode ini atau teori ini tidak akan pernah berhasil, tidak akan semuanya pernah berhasil, tetapi ini hanya sekedar usaha gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah profil guru yang diharapkan siswa. Yang pertama, pria, suka berteman, dapat dipercaya, dapat menyesuaikan diri, berkepribadian kuat, dan sehat mental. Biasanya, siswa itu kan melihat gurunya itu yang priang, suka berteman, dapat dipercaya, dapat menyesuaikan diri, berkepribadian kuat, dan sehat mental. Nah, mungkin Bapak dan Ibu sudah memiliki sifat-sifat ini. Nah, kita lanjutkan. Kemudian pengertian humor. Humor itu sebenarnya pengertiannya banyak ya. Kalau menurut saya, humor itu atau lucu ria adalah sikap yang cenderung dilakukan untuk membangkitkan rasa gembira dan memicu tawa gembira. Nanti pengertian humor menurut Ibu dan Bapak apa ya? Silakan Ibu dan Bapak menyimpulkannya. Ini hanya menurut saya saja. Kemudian menurut James Dananjaya, humor adalah sesuatu yang bersifat dapat menimbulkan atau menyebabkan pendengarannya merasa tergelitik, perasaannya lucunya, sehingga terdorong untuk tertawa. Kemudian menurut Gauter 1988, humor dapat juga memberikan suatu wawasan yang arif sambil tampil menghibur. Humor dapat pula menyampaikan siratan, menyindir atau suatu kritikan yang bernuansa tawa. Humor juga dapat sebagai sarana persuasi untuk mempermudah masuknya informasi atau pesan yang ingin disampaikan sebagai sesuatu yang serius dan formal. Nah, itu menurut para ahli. Kemudian, menurut Cover dan Schwab 1999, nah ini untuk guru ya, menyatakan humor seorang guru mendorong anak-anaknya untuk selalu gembira dan ceria, serta tidak lekas merasa bosan dan lelah. Kemudian, humor juga memungkinkan seseorang lebih manusiawi dan mendorongnya untuk selalu berpikir positif. Kita lanjutkan. Ibu dan Bapak, saya tidak akan lama-lama untuk menjelaskan PPT ini atau PowerPoint ini. Nanti mungkin Ibu dan Bapak bisa searching atau bisa juga mempelajari di yang lainnya. Ini hanya sebatas garis besarnya saja. Nah, kemudian humor di ruang kelas. Humor membangun hubungan dan meningkatkan komunikasi. Kemudian, humor sebagai alat pengurang stres. Humor membuat pelajaran lebih menarik. Humor memperkuat daya ingat. Nah, ini biasanya dengan humor, dengan komedi, anak-anak itu lebih ceria, lebih senang, lebih semangat gitu kan.
Jadi ketika ada guru yang tingkat humornya itu bagus, maka siswa itu akan selalu diingat, atau gurunya itu selalu diingat oleh siswanya atau para peserta didiknya. Kita lanjutkan. Nah, ini sekarang teori humor. Teori humor secara garis besar itu dibagi 3. Yang pertama kelompok teori psikologi, kemudian kelompok teori antropologi, kemudian kelompok teori kebahasaan. Nah, dari ketiga ini sebenarnya ada beberapa poin. Misalkan contoh, kelompok teori psikologi. Kelompok humor ini ada teori superioritas, kemudian ada teori kejutan, ada teori konfigurasi, ada teori ambivalensi, dan lain-lain masih banyak lah ya. Pokoknya nanti ibu dan bapak cari saja. Kemudian 2 kelompok teori antropologi. Nah, kalau ini adalah ilmu antropologi yang mengkaji humor, memusatkan diri pada relasi humor diantaranya siapa saja atau dalam ikatan kekerabatan yang bagaimana humor itu dapat terjadi. Kemudian ketiga itu kelompok teori kebahasaan. Nah, ini menurut Victor Rasikin yang dikutip dari Bahrum Yunus dan kawan-kawan menyatakan bahwa teori tersebut dinamakan teori semtik berdasarkan skenario. Berdasarkan teori ini, tingkah laku manusia ataupun kehidupan pribadinya telah terpapar dan terekam dalam sebuah peta sistematis. Nah, itu jadi kelompok-kelompok teori ya, dibagi 3. Nanti ibu bisa kembangkan atau bapak bisa kembangkan. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan lagi. Jenis humor dalam pembelajaran. Nah, ini jenis humor dalam pembelajaran dibagi 2. Yang pertama plan humor. Humor yang direncanakan untuk pembelajaran dengan menggunakan berbagai sumber belajar yang memungkinkan terpicunya keinginan tertawa pada peserta didik. Plan humor ini tidak mengharuskan guru menjadi seorang pencipta, perancang humor, dan menguasai teknik humor yang baik. Jadi, guru tidak harus memiliki selera humor yang tinggi. Ini mah humornya direncanakan saja gitu ya. Kemudian ada yang kedua, unplanned humor. Humor yang tidak direncanakan. Humor ini muncul secara spontan baik yang bersumber dari guru maupun murid. Humor ini bersifat spontanitas dan dipicu oleh berbagai aktivitas dalam pembelajaran. Nah, jadi kalau ini mah humornya timbul secara tiba-tiba. Di dalam kelas kan peserta didik kita itu berkarakter-karakter gitu ya. Jadi kita bisa menimbulkan humor di situ ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini beberapa bentuk plan humor. Jadi ini adalah humor yang di planning atau direncanakan. Ada karikatur humor, contohnya seperti ini ya. Ulangan kok nyontek mau jadi guru besar ya gitu kan. Ini anak kan kalau melihat ini lucu sekali gitu ya. Kemudian yang kedua ada cerita singkat atau anekdot. Nah, ini kalian ibu dan bapak bisa mempersiapkannya gitu, bisa mendownloadnya dari berbagai sumber gitu ya. Dan yang ketiga itu adalah desain humor khusus dalam pembelajaran. Nah, ini biasanya desain khusus dalam pembelajaran ini yang selalu membuat anak-anak itu tertawa gitu kan. Contohnya apa bahasa Jepangnya saya dicopet gitu kan. Nah, ini biasanya ketika pembelajaran lagi jenuh-jenuhnya atau anak lagi sudah sumpek-sumpeknya di kelas. Nah, kita keluarkan nih yang ini nih ya. Karikatur humor, cerita singkat, kemudian ada desain humor ini. Lanjut. Dan yang terakhir adalah waktu dan teknik menggunakan humor. Nah, ini ibu dan bapak juga harus tahu bagaimana dan kapan harus menggunakan teknik humor ini dalam kelas. Yang pertama, penentuan waktu yang tepat penting untuk menyampaikan humor agar sisipan humor efektif. Nah, ini penting nih bu ini ya. Penentuan waktu menggunakan humor itu penting. Kemudian cara yang ditempuh untuk menyisipkan humor perlu dipilih agar penyampaiannya dapat disesuaikan dengan jenis humor yang digunakan dan situasi kelas. Nah, ini juga penting. Kemudian kesan pertama yang ditampilkan berpengaruh dalam membentuk persepsi siswa. Nah, ini nih. Nah,
Nah, lihat ya, ada humor pembuka pembelajaran. Nah, ini kan supaya anak itu ketika memulai pembelajaran kita ya hibur dulu gitu kan ya. Makanya ada ice breaking dan lain-lain. Kemudian nanti di jeda-jeda strategis nih, misalkan di tengah-tengah pembelajaran atau misalkan mendekati jeda waktu istirahat atau waktu pas masuk setelah istirahat, ini bisa dilakukan humor-humor tertentu. Kemudian terakhir nih, humor penutup pembelajaran agar supaya anak itu ketika penutup pembelajaran diingat selalu besoknya. Pasti kalau kita melakukan komedi-komedi setelah pembelajaran, anak besok akan minta lagi. Nah itu ibu dan bapak boleh dicoba ya untuk membuat sebuah humor-humor atau komedi-komedi yang sifatnya sebagai pembelajaran. Oke, lanjut. Nah ini yang terakhir, aplikasi strategi pembelajaran menyenangkan dengan humor. Nah, ini aplikasi strategi pembelajaran menyenangkan dengan humor. Penggunaan humor dapat membantu peserta didik menciptakan suasana pembelajaran menyenangkan. Pendidik dapat menggunakan humor sebagai salah satu bentuk interaksi dan komunikasi menyenangkan dalam proses pembelajaran. Selain itu, humor dapat membantu peserta didik dalam meningkatkan daya ingat, mengurangi stres, dan mempermudah pemahaman. Nah, ini untuk kesimpulannya ya. Jadi Bapak dan Ibu silahkan ketika memulai pembelajaran, jeda pembelajaran, atau di akhir pembelajaran, ciptakan komedi-komedi atau humor-humor pembelajaran agar supaya anak itu senang, gitu, gembira, dan ketika kita melakukan hal tersebut, besoknya anak itu tersebut atau besoknya anak tersebut ingat enggak gitu. Komedi apa gitu. Tetapi kalau misalkan kita melakukan komedi tersebut, maka kalau anak suka besoknya akan minta lagi. Ya Bapak dan Ibu, ini adalah PPT yang ya tidak begitu menarik dan tidak bagus gitu. Tetapi ini hanya sekedar usaha saja. Ya ini yang selalu saya gunakan ketika mengajar gitu ya. Apalagi kalau anak-anak SD kan ya kita harus perlu banyak bahan materi humor yang banyak sekali gitu ya. Mudah-mudahan Ibu silakan dan Bapak disempurnakan saja kalau mau menggunakan PPT ini. Oke, cukup mungkin dari saya sekian. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.